Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, di sini kita melihat ada satu orang yang mengalami sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Ya, karena waktu itu boleh dikatakan ya karena sakitnya ini kan mereka ada di tepi sungai di kolam Bethesda ya. Jadi mereka tuh pengen juga sebetulnya bisa masuk ke situ, tetapi pada kenyataannya ketika air bergelora gitu, dia kalah duluan dengan yang lain. Yesus bertanya, maukah engkau jadi sembuh? Dan singkat cerita, Yesus pun menyembuhkan orang itu. Setelah sembuh dia gak ngerti. Siapa yang nyembuhin? Orang bertanya, ini kan orang lumpuh itu. Nah singkat cerita lagi bahwa akhirnya berjumpa lagi. Dan Yesus berkata, ya engkau telah jadi sembuh. Karena itu, ya pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi lebih buruk. Dosa itu membuat orang menjadi keadaannya buruk. Bisa sakit, bisa berantakan hidupnya gak karu-karuan. Hati-hati, dosa itu menyengsarakan hidup manusia. Karena itu pesan Yesus kepada orang itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Kemarin aja dah buruk sekali menurut dia. Ya seorang yang lumpuh itu berat sekali. Mau ngapa-ngapain gak bisa. Tetapi setelah disembuhkan, jangan berbuat dosa. Kalau engkau nekat berbuat dosa, engkau akan mengalami lebih buruk dari itu. Ya inilah yang terjadi dari peristiwa itu. Tetapi lihat respon orang itu. Dia akhirnya pergi menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa yang menyembuhkan dia Yesus. Dia bersaksi ke orang-orang. Gak peduli respon orang Yahudi. Walaupun kita baca selanjutnya kita akan mendapati orang Yahudi gak seneng. Tetapi orang itu bercerita, Yesus yang menyembuhkan aku. Cuma dikasih Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Yang pertama, ketika kita berjumpa Yesus, kita akan mengalami sesuatu. Orang ini mengalami kesembuhan dari sakit lumpuhnya. Ya dia bisa bangkit yang setelah sekian lama dia nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya.
Tetapi nggak hanya sampai di situ, percuma dengan Yesus, harusnya mengubahkan hidup. Lalu yang terjadi kemudian setelah dia sembuh, Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ingat, engkau harus berpindah dari gelap kepada terang. Engkau harus meninggalkan kehidupan lama, kehidupan dosa itu, dan memulai kehidupan yang baru, lahir baru. Jangan mau lagi diperdayai iblis untuk kembali berbuat dosa. Ya, kalau sampai demikian yang terjadi, dikuasai dosa lagi, maka keadaan akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ini pesan untuk kita semua. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa itu terjadi karena Tuhan mengasihi engkau. Dan setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Jangan sengaja berbuat dosa lagi. Nanti keadaan bisa lebih buruk daripada yang sudah engkau alami sebelumnya. Dan belajar dari orang ini. Ceritakan kepada dunia, siapa yang telah menyembuhkan, siapa yang telah membuat engkau berubah, siapa yang memulihkan hidupmu, siapa yang menyembuhkan engkau, ya, siapa yang telah membuat hidupmu menjadi baik. Yesus. Ceritakan Yesus, bersaksi. Nah, kita tahu bahwa kesaksian itu besar kuasanya. Karena apa? Karena kita mengalami sendiri. Karena untuk kekristenan bukan sekedar teori. Kekristenan bukan hanya pengetahuan. Kekristenan haruslah pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Kekristenan haruslah mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan ikut-ikutan, aku ikut beragama Kristen. No, itu bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Kalau cuma agama gampang, kita mau pindah agama mana saja gampang. Tetapi bagaimana iman kepada Kristus itulah yang sesungguhnya harus melekat dalam diri kita. Dengan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan lebih mudah bersaksi kepada dunia, kepada orang lain, bahwa yang mengubah kita, yang membaharui hidup kita, Yesus Kristus namanya. Cuma dikasih Tuhan, yuk, setelah engkau berpindah dari gelap, jangan mau lagi jatuh dalam dosa. Ingat, yang seperti yang dipesankan Tuhan Yesus, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, orang yang sudah bertobat, ikut Yesus, berbuat dosa lagi, maka keadaannya bisa menjadi lebih buruk. Hati-hati, karena itulah saya mengajak kita semua. Ayo, kita sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, supaya hidup kita pun bersaksi dan menjadi kesaksian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami. Setelah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, supaya keadaan kami tidak menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Hidup lama kami buruk sebelum mengenal Yesus, tetapi setelah mengenal Yesus kami diubahkan dan kami tidak mau lagi mengalami yang lebih buruk. Bahkan kami mau bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan buat bagi hidup kami. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.